Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5A akan memaparkan materi mengenai leksikostatistik. Tetapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5A. Yang pertama ada Ahmad Hafidh Hududullah NIMK 1219003. Yang kedua ada Ambar Nur Hidayah NIMK 1219013. Yang ketiga ada Aninda Hikmatiar NIMK 1219017. Yang keempat ada Rahmat Yahya Tri Kurniawan NIMK 1219063. Yang kelima ada Sela Lukitasari NIMK 1219071. Dan yang terakhir ada Serlin Tasya Nur Salsabila NIMK 1219075. Leksikostatistik adalah suatu teknik dalam pengelompokan bahasa yang lebih cenderung mengutamakan peneropongan kata-kata atau leksikon secara statistik. Untuk kemudian berusaha menetapkan pengelompokan itu berdasarkan persentase kesamaan dan perbedaan suatu bahasa dengan bahasa lain. Di samping istilah leksikostatistik, dikenal juga istilah lain yaitu glotokronologi. Glotokronologi sendiri adalah suatu teknik dalam linguistik historis yang berusaha mengadakan pengelompokan dengan lebih mengutamakan perhitungan waktu atau perhitungan usia bahasa-bahasa kerabat. Dalam hal ini, usia bahasa tidak dihitung secara mutlak dalam suatu tahun tertentu, tetapi dihitung secara umum. Misalnya mempergunakan satuan ribuan tahun. Pada dasarnya, kedua istilah itu sebenarnya memiliki pengertian yang agak berlainan. Sekurang-kurangnya menyangkut sasaran akhir yang akan dicapai. Mengingat bahwa dalam kenyataannya kedua istilah itu mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Kedua bidang itu selalu dipakai secara bergandengan. Karena untuk menghitung usia bahasa dengan teknik glotokronologi harus dipergunakan leksikostatistik. Sebaliknya, untuk mengadakan pengelompokan bahasa dengan metode leksikostatistik tersirat juga masalah waktu yang menjadikan landasan bagi pengelompokan itu. Sebab itu, untuk selanjutnya dalam mengadakan pengelompokan bahasa-bahasa berlandaskan usia bahasa, kedua istilah itu dipakai dengan pengertian yang sama. Asumsi dasar leksikostatistik. Terdapat 4 macam asumsi dasar yang dapat digunakan sebagai titik tolak dalam usaha mencari jawaban mengenai usia bahasa, atau secara tepatnya bila mana terjadi diferensiasi antara dua bahasa atau lebih. Yang pertama, sebagian kosakata suatu bahasa sukar sekali berubah bila dibandingkan dengan lainnya. Asumsi ini sebenarnya sudah dikenal sebelumnya dalam pengelompokan bahasa, yaitu metode kosakata dasar. Kosakata dasar yang diambil dalam metode leksikostatistik dibatasi jumlahnya setelah diadakan penilaian yang ketat dan pengujian untuk menerapkan metode ini secara baik. Yang ingin dicapai dengan seleksi ini adalah dapat disusun sebuah daftar yang bersifat universal, artinya kosakata yang dianggap harus ada pada semua bahasa sejak awal mula perkembangannya. Yang kedua, retensi atau ketahanan kosakata dasar adalah konstan sepanjang masa. Dari kosakata dasar yang ada dalam suatu bahasa, suatu persentase tertentu akan bertahan dalam 1000 tahun. Apabila asumsi ini diterima, maka implikasinya adalah bahwa dari 200 kosakata dasar yang dimiliki sebuah bahasa, sesudah 1000 tahun akan bertahan sekian persen. Dan dari sisanya, sesudah 1000 tahun kemudian akan bertahan lagi persentase yang sama. Bukti-bukti yang lengkap tentang retensi ini memang belum ada, sebab asumsi ini baru dapat dibuktikan untuk waktu yang tidak lebih lama dari 2200 tahun. Sedangkan waktu tersebut tidak memungkinkan kita untuk membuktikan kecermatan persentase tersebut. Yang ketiga, perubahan kosakata dasar pada semua bahasa adalah sama. Asumsi ini telah diuji dalam 13 bahasa, di antaranya ada yang memiliki naskah-naskah tertulis. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam tiap 1000 tahun,
kosakata dasar suatu bahasa bertahan antara 86,4 sampai 74,4% atau dengan angka rata-rata 80,5%. Tentu saja hal tersebut tidak dapat diartikan bahwa semua bahasa akan bertahan dengan persentase rata-rata tersebut, terutama karena semua bahasa yang dipergunakan dalam eksperimen itu atau kecuali dua bahasa, yaitu bahasa Indo-Eropa. Kemudian yang terakhir, bila persentase dari dua bahasa kerabat diketahui, maka dapat dihitung waktu pisah kedua bahasa tersebut. Nah, asumsi ini merupakan konsekuensi logis dari asumsi dasar kedua dan ketiga. Asumsi ini berlaku dengan syarat bahwa tidak ada hal-hal yang memperlambat atau mempercepat pemisahan tadi. Misalnya karena penaklukan atau kontak-kontak sosial yang lain. Selanjutnya ada teknik leksikostatistik. Teknik yang pertama yaitu mengumpulkan kosakata dasar. Hal yang penting untuk membandingkan dua bahasa atau lebih yaitu dengan mengumpulkan kosakata dasar. Daftar yang baik yakni daftar yang berisi 200 kata dengan Maurice Swades sebagai penyusunnya. Kemudian Swades sendiri telah mengusulkan kembali daftar kata yang terdiri dari 100 kata. Dalam pengumpulan data harus diterjemahkan dengan percakapan sehari-hari dan jika terdapat dua pilihan kata harus dipilih secara random atau diundi. Makna dari setiap kata dalam daftar harus sama nilainya. Yang kedua ada menghitung kata kerabat. Untuk menghitung kata kerabat terdapat beberapa langkah yaitu 1. Gloss yang tidak diperhitungkan, 2. Pengisolasian morfem terikat, dan yang ketiga penetapan kata kerabat. Adapun selanjutnya menghitung waktu pisah. Caranya yaitu ada rumus W sama dengan log C dibagi 2 log R dengan keterangan W sebagai waktu perpisahan dalam ribuan tahun lalu dan R sebagai retensi atau prosentase konstan dalam 1000 tahun dan C presentasi kerabat serta log yaitu logaritma. Kemudian yang terakhir ada menghitung jangka kesalahan. Jangka kesalahan dibuat untuk 3 asumsi yang berbeda. Yang pertama yaitu ketepatan perhitungan diperkirakan 68% atau 0,7 dari kebenaran. Yang kedua, ketetapan perhitungan dapat diperkirakan 90% atau 0,9 dari kebenaran. Dan yang terakhir, kebenaran diperkirakan 50% atau 0,5 dari keadaan yang sebenarnya. Metode leksikostatistik atau glottokronologi bukan hanya metode untuk menentukan waktu pisah dua bahasa kerabat, tetapi juga menjadi metode untuk mengadakan pengelompokan bahasa-bahasa kerabat. Dengan menggunakan dasar-dasar leksikostatistik, Swades mengusulkan suatu klasifikasi untuk menetapkan dua bahasa disebut dialek, kapan sekelompok bahasa disebut keluarga atau language family, bila mana sekelompok bahasa termasuk rumpun bahasa atau stok, dan sebagainya. Klasifikasi Swades hanya berlaku sebagai dasar, dan yang akan dicapai dengan metode ini adalah klasifikasi nyata atas bahasa-bahasa kerabat, sehingga jelas bagaimana kedudukan atau hubungan antara bahasa-bahasa itu satu sama lain. Untuk lihat proses pokoknya, dapat dilihat dari distribusi prosentase kekerabatan antara bahasa-bahasa tersebut. Lalu disajikan bagaimana pengelompokan bahasa-bahasa itu. Nilai leksikostatistik. Leksikostatistik atau glottokronologi berguna untuk mengadakan pengelompokan bahasa-bahasa kerabat. Di samping itu, dapat dipakai pula sebagai metode untuk menetapkan usia atau waktu pisah bahasa-bahasa kerabat satu dari yang lain. Bagi seorang antropolog dan ahli sejarah, data-data leksikostatistik memberikan gambaran mengenai tingkat perkembangan bahasa-bahasa dan dialek-dialek. Dengan mengadakan penyelidikan atas sejumlah bahasa dan dialek, maka pasangan yang menunjukkan angka perpisahan yang tinggi menyatakan bahwa pencabangan bahasa tersebut pada waktu yang lebih tua. Sedangkan pasangan yang menunjukkan angka perpisahan yang kecil menyatakan bahwa pencabangan baru saja terjadi. Data leksikostatistik juga mengandung lokasi geografis.
seperti kontak-kontak kebudayaan pada dialek-dialek Proto. Dengan demikian, mereka dapat menyusun tingkat-tingkat urutan perpisahan bahasa-bahasa tersebut. Tata urut perpisahan tersebut dapat menghubungkan data linguistis dengan migrasi atau perkembangan kebudayaan yang telah diketahui atau yang diduga telah terjadi. Tabel logaritma. Nah, tabel logaritma ini digunakan untuk menghitung usia bahasa dengan mempergunakan logaritma. Nah, ditayangkan daftar-daftar tabel logaritma untuk angka-angka desimal dari 0,00 hingga 0,09. Nah, untuk mendapatkan logaritma bilangan 0,005, misalnya dalam log 0,365, maka mula-mula harus dicari logaritma dari 0,36 dan 0,37. Nah, itu diantaranya. Nah, kemudian selisih dari logaritma kedua bilangan itu dibagi 2 dan hasilnya ditambahkan kepada log 0,37 atau dikurangi dengan hasil log 0,36. Jadi, menurut tabel di atas itu hasilnya log 0,36 itu negatif 1,022, log 0,37 itu negatif 0,944. Nah, selisih dari logaritmanya 0,36 dan 0,37 itu selisihnya negatif 0,028. Nah, kemudian selisih diantaranya keduanya itu dibagi 2, berarti negatif 0,028 dibagi 2 dan hasilnya negatif 0,014. Nah, dengan demikian log 0,365 itu hasilnya negatif 1,008. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.